Pernahkah kamu merasa haus? Haus akan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar air biasa? Perasaan inilah yang ditangkap sempurna oleh sebuah lagu rohani yang menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Namun, di balik melodi yang menenangkan dan lirik yang begitu pribadi, tersembunyi sebuah kisah yang unik. Kisah tentang bagaimana sebuah rasa frustasi dan waktu tunggu yang tidak menyenangkan justru diubah oleh Tuhan menjadi sebuah nyanyian yang indah. Inilah kisah di balik lagu karya seorang pendeta dan penulis lagu Richard Blanchard. Richard Blanchard lahir pada tanggal 14 Maret 1925 di Chongqing, Tiongkok, putra dari pasangan misionaris Metodis, pendeta Ralph dan Grace Kipka Blanchard. Keluarga tersebut kemudian kembali ke Amerika dan Richard tumbuh besar di Indiana dan Carolina Utara. Richard lulus dari sekolah menengah atas Tryon di Carolina Utara pada tahun 1943. Kemudian ia bekerja di salah satu bank di kota kelahirannya. Ia kemudian menginvestasikan pendapatannya dalam bentuk obligasi. Dan akhirnya ia dapat menabung untuk membeli rumah di tepi danau Orlando, Florida pada tahun 1953. Waktu itu ia sempat mendaftar di Angkatan Laut Amerika, tetapi kemudian dihentikan karena alasan medis. Setelah itu, dia kuliah di Davidson College, melanjutkan di Mercer University, Macon, Georgia, dan kemudian ia memperoleh gelar sarjana seni pada tahun 1947. Ia menikahi Anne Carlton dan mereka memiliki 3 anak. Setelah lulus dari Mercer University, Richard kuliah lagi di Kendall School of Theology di Emory University, Atlanta, dan memperoleh gelar sarjana teologi pada tahun 1949. Sebagai anggota Florida Conference, Blanchard melayani di beberapa tempat di mana gereja Metodis didirikan, seperti di Lauderdale, Miami, Coral Gables, Tampa, Florida, Jacksonville, dan Orlando. Selain waktunya disibukkan dengan pelayanan, Richard Blanchard masih bisa menulis banyak lagu gospel, serta mengisi kolom surat kabar, menulis cerita umum, fiksi, dan biografi resmi Uskup John Branscombe. Tahun itu adalah sekitar 1952 atau 1953. Richard Blanchard melayani sebagai pendeta di Coral Gables, Florida. Pada hari itu, jadwalnya padat dan seharusnya ia bertemu dengan sepasang calon pengantin untuk sesi konseling pranikah. Tetapi pasangan yang ditunggu tidak kunjung datang, mereka terlambat. Rasa kesal mulai menghinggapi hatinya. Waktu terus berjalan mengganggu seluruh jadwal hariannya. Blanchard lalu berkata kepada sekretarisnya, "Saya akan tunggu 30 menit lagi, setelah itu saya akan pergi jika mereka tidak datang." Alih-alih terus merasa jengkel di kantornya, ia kemudian memutuskan untuk mencari cara membunuh waktu. Blanchard masuk ke sebuah ruang kelas sekolah minggu yang kosong. Di sana ada sebuah piano. Sesaat kemudian, ia duduk di depan piano. Ia mulai memainkan beberapa kunci hanya untuk mengisi waktu. Ia tidak sedang dalam suasana hati untuk digunakan oleh Tuhan. Ia sedang kesal karena jadwalnya berantakan. Tetapi di tengah suasana hati yang terganggu itu, justru keajaiban terjadi. Ia kemudian bersaksi
Ketika saya sedang tidak dalam suasana hati untuk digunakan oleh Tuhan, namun sebaliknya, Tuhan sedang dalam suasana hati itu untuk menggunakan saya. Tidak terasa, ide untuk sebuah lagu muncul. Kata-kata mengalir begitu cepat. Blanchard memang tipe penulis yang akan menciptakan liriknya terlebih dahulu berdasarkan pemikiran atau ayat Alkitab. Baru kemudian ia menciptakan melodi yang cocok. Dan hanya dalam waktu 6 menit, lirik untuk bait pertama lahir. Selanjutnya dalam hanya waktu sekitar 20 menit, musiknya selesai. Lagu itu adalah sebuah doa kerendahan hati dan kerinduan yang terinspirasi oleh kisah perempuan Samaria di sumur Yakub dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Lagu itu benar-benar terbentuk hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Dari rasa jengkel karena keterlambatan, lahirlah sebuah nyanyian kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Lagu ini kemudian diterbitkan pada tahun 1964 dan langsung menjadi hit. Menjadi salah satu lagu gospel nomor 1 di Amerika selama bertahun-tahun. Tidak hanya kesaksian dari kisah di balik lagu tersebut, hidup dan kehidupan Richard Blanchard sendiri tidak lepas dari kasih dan kemurahan Tuhan yang telah dinyatakannya. Ia banyak mengalami tantangan. Ia menderita penyakit paru-paru yang parah dan menghadapi kesulitan keluarga. Namun, ia selalu bersaksi bahwa meskipun Tuhan mengizinkan kelemahan fisik dan persoalan hidup dialami, ia telah mengisi cawannya dalam banyak cara yang lain. Kisah terbentuknya lagu Fill My Cup Lord mengajarkan kita satu hal. Terkadang, momen yang kita anggap sebagai waktu yang terbuang, waktu yang sia-sia, saat kita sedang menunggu dan kemudian merasa frustasi, bisa jadi itu adalah waktu yang dipilih Tuhan untuk berbicara kepada kita. Lagu ini mengingatkan kita di tengah kekosongan atau rasa haus duniawi, hanya satu yang perlu kita lakukan: mengangkat cawan jiwa kita kepada Tuhan. Richard Blanchard mungkin hanya ingin membunuh waktu, tetapi Tuhan mengubah waktu itu menjadi warisan abadi yang terus memberkati dan mengisi hati mereka yang haus.